Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketemu lagi di channel Hari Akademisi. Ini adalah video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH untuk kajian ke-13, yakni pengelompokan hukum bagian yang pertama. Namun sebelumnya, saya mau menyapa sahabat kampus semuanya. Hola amici, halo teman-temanku. Omestai, apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersemangat ya. Pada video sebelumnya, kita telah menyinggung tentang hukum imperatif dan hukum fakultatif sebagai sifat dari penerapan hukum. Di samping, sifat mengatur, memaksa, melindungi, yang merupakan trio sifat yang melekat pada hukum itu sendiri. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari ragam pembagian hukum yang dibedakan berdasarkan bidangnya masing-masing. Penggolongan yang dimaksud antaranya adalah hukum berdasarkan bentuknya, sumbernya, sifatnya, tempat, dan waktu berlakunya. Kita langsung saja ke poin B, penggolongan hukum. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan 5 dari 10 penggolongan hukum menurut para ahli. Penggolongan hukum yang akan dipelajari diantaranya adalah hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan sumbernya, hukum berdasarkan sifat berlakunya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, dan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Di video yang ke-13. Adapun sisanya akan dipelajari pada video yang ke-14. Oke, kita fokus dulu ke video yang ke-13 ini ya. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum itu dibagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita. Kemudian ada pula keputusan presiden, kemudian ada pula kitab undang-undang hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang hukum perdata, dan lain sebagainya yang bersifat tertulis. Nah, hukum tertulis ini dibagi menjadi 2. Ada hukum tertulis yang dikodifikasikan dan ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Untuk yang dikodifikasikan, ini adalah hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur, serta dibukukan, sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksana seperti kitab undang-undang hukum pidana tadi. Dia bisa langsung diterapkan. Kemudian, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga perlu peraturan pelaksana. Ini seperti undang-undang pada umumnya. Selain hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Apa itu hukum yang tidak tertulis? Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Akan tetapi ia lahir dan tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Jadi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tertentu. Ia tidak dibentuk dengan prosedur formal. Contohnya hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Beberapa ahli hukum ada juga yang membedakan bentuk hukum ini menjadi 3 macam. Jadi bukan hanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Ada juga ahli yang membaginya menjadi 3 macam, yaitu hukum tertulis, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi, hukum yang tidak tertulis, yaitu konvensi, dan hukum peradilan, berupa produk lembaga peradilan. Misalnya putusan pengadilan dan penetapan pengadilan. Jadi ada tambahan hukum peradilan di samping hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, pahami dengan baik. Pemahaman ini penting untuk kawan-kawan ketahui. Lanjut ke penggolongan yang kedua, yaitu penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dikelompokkan menjadi 5, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu atau hukum doktrin. A. Hukum undang-undang, Wettenrecht, adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Kita buka undang-undang, kita baca langsung ada aturan di situ, itu berarti Wettenrecht, hukum undang-undang. B. Hukum kebiasaan, Gewoonten adatrecht,
Hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat, hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian yang C, hukum traktat, Traktatenrecht. Hukum traktat adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau melalui traktat. D, hukum jurisprudensi. Jurisprudensirecht adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim, yang kemudian menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan di pengadilan. E, yang terakhir, dari hukum penggolongannya berdasarkan sumbernya, yaitu hukum ilmu, Wetenschappsrecht. Hukum ilmu ini adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat di dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Nah, yang ini kita sudah pelajari di video sebelumnya, video ke-12, tentang hukum imperatif dan hukum fakultatif. Ya, kita akan ulangi kembali. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yakni hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa, compulsory atau imperatif, yakni hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Ia merupakan hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Tidak dapat tidak dilakukan. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, hukuman bagi pelaku tindak pidana. Maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan atau ditegakkan. Hukum yang mengatur, volunteer atau fakultatif, adalah hukum yang dapat dikesampingkan. Ini lawannya dari hukum yang memaksa tadi. Ya, dia hukum ini bisa disampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat saja diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait. Ya. Penggolongan yang keempat, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya ada 3 penggolongan hukum, yakni hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Ia harus dipatuhi oleh seluruh warga negara di negara tersebut. Kemudian hukum internasional, yang B, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara. Ia berlaku universal, berlaku global bagi seluruh negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Kemudian yang C, hukum asing, hukum yang berlaku di wilayah negara lain atau di luar negara kita, itu disebut hukum asing. Di penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Namun ada juga para ahli yang berpendapat hukum berdasarkan ruang lingkupnya ini dibagi menjadi 3, yakni hukum lokal yang berlaku parsial di daerah-daerah tertentu, hukum nasional yang berlaku nasional di sebuah negara, kemudian hukum internasional yang bersifat global universal berlaku di dunia internasional. Gitu. Jadi ada 2 pendapat tentang penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya atau ruang lingkupnya ini. Terakhir, penggolongan yang kelima yaitu penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya terdapat 3 jenis hukum, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan ius naturale. Ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang, das sein, yang kelihatan saat ini, dan hanya berlaku bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu saja. Disebut juga hukum positif. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga saat ini untuk warga negara Indonesia. Kemudian yang B, ius constituendum, yakni hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang atau RUU. Dan cita-cita dari hukum atau Dassault. Beberapa menyebutnya hukum negatif, tetapi saya lebih cocok menyebutnya dengan tujuan ideal dari hukum atau Dassault, sesuatu yang semestinya terjadi atau yang diharapkan akan terjadi. C, ius naturale, hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, dari dulu sampai sekarang. Ia tak mengenal batasan waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Contohnya, hukum keadilan, di mana yang salah itu harus dihukum. Ius naturale ini juga disebut sebagai hukum alam,
atau hukum antar waktu. Nah, saya sudah menyiapkan peta pikiran untuk video yang ke-13, penggolongan hukum bagian yang pertama. Jadi kita dapatkan dalam penggolongan hukum bagian pertama ini ada 5 penggolongan, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan tempat berlakunya, dan berdasarkan waktu berlakunya. Dengan memahami peta pikiran ini, sahabat semua akan lebih mudah menyerap apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Kesimpulan perkuliahan ke-13, A. Setidaknya terdapat 10 penggolongan hukum, yang 5 diantaranya diuraikan di dalam video ke-13 ini. Insya Allah di video ke-14 akan kita bahas 5 sisanya. B. Berdasarkan bentuknya, hukum dikelompokkan menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. C. Berdasarkan sumbernya, hukum dikelompokkan menjadi 5, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu atau doktrin. Berdasarkan sifatnya, yang D, hukum dikelompokkan menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa, imperatif, dan hukum yang mengatur, fakultatif. E. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dikelompokkan menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. F. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dikelompokkan menjadi 3, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan ius naturale. Inilah 6 kesimpulan yang kita dapatkan dalam perkuliahan yang ke-13 ini atau video yang ke-13 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Silahkan like dan share video ini supaya lebih banyak sahabat kita di luar sana mendapatkan manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf, insya Allah bertemu kembali di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.